Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahman dengan NIM 2213704 dari Kodi S1 Teknik Pertambangan. Pada siang kali ini saya akan memandu kegiatan diskusi untuk mata kuliah Statistika Dasar. Materi yang akan didiskusikan adalah distribusi sampling. Materi tersebut akan disampaikan oleh para pemateri. Kepada pemateri 1, yaitu Muhammad Yasin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasin, NIM 221-37056 dari Prodi Pertambangan S1. Saya akan menjelaskan materi 1, yaitu konsep sampling. Sampling adalah metode penelitian yang kesimpulannya terhadap populasi diteliti didasarkan pada hasil pengujian terhadap sampel. Sampel adalah merupakan sekelompok pos atau elemen yang diambil dari populasi. Sampel juga bisa diartikan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti, berfungsi sebagai perwakilan dari seluruh anggota populasi. Populasi yang dikenal pula dengan istilah field atau universe adalah sekumpulan data yang menjelaskan beberapa kejadian yang menjadi perhatian peneliti. Populasi dapat juga diartikan sebagai kumpulan yang lengkap dari kelompok data yang menjadi objek penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampling adalah penelitian kurang dari 100%. Karena dalam sampling, pengujian tidak dilakukan terhadap seluruh anggota populasi. Penelitian 100% yang menguji seluruh anggota populasi disebut sensus. Hubungan antara sampel, sampling, dan populasi, serta sensus dapat digambarkan sebagai berikut. Sebagaimana terlihat dari gambar, pada sampling pengujian dibatasi pada sampel saja. Dari pengujian tersebut diketahui keadaan sampel. Berdasarkan keadaan sampel, itu dibuat perkiraan mengenai kondisi populasi yang diuji. Pekerjaan yang melibatkan populasi tidak digunakan karena mahal dari segi biaya dan waktu yang panjang, serta populasi akan menjadi rusak atau habis jika disensus. Misal, dari populasi donat ingin diketahui rasanya. Jika semua donat dimakan dan donat tidak tersisa, tidak ada yang dijual. Sampel yang baik yaitu sampel yang representatif. Di sini juga terdapat beda antara statistik sampel dan parameter populasi, seperti yang ditunjukkan tabel berikut. Sampel yang baik diperoleh dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Keacakannya, 2. Ukuran, 3. Teknik penarikan sampel yang sesuai dengan kondisi atau sifat populasi. 4. Sampel acak, random, dipilih dari populasi di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama terpilih menjadi anggota ruang sampel. Ada beberapa teknik penarikan sampel, yaitu penarikan sampel acak sederhana, simple randomized sampling. Pengacakan dapat dilakukan dengan undian, tabel bilangan acak, ataupun program komputer. Yang kedua, penarikan sampel sistematik, systematic sampling. Tetapkan interval lalu pilih secara acak anggota pertama sampel. Yang ketiga yaitu sampel acak berlapis, stratified random sampling. Populasi terdiri dari beberapa kelas atau kelompok. Dari setiap kelas diambil sampel secara acak. Yang keempat, penarikan sampel gerombol atau kelompok cluster sampling. Populasi juga terdiri dari beberapa kelas atau kelompok. Penarikan sampel acak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penarikan sampel tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian. Setelah didata, anggota sampel tidak dikembalikan ke dalam ruang sampel. Yang kedua, penarikan sampel dengan pemulihan bila setelah didata, anggota sampel dikembalikan ke dalam ruang sampel. Berdasarkan ukurannya, maka sampel dibedakan menjadi 1 sampel besar jika ukuran sampel atau N 30. 2 sampel kecil jika ukuran sampel atau N kecil dari 30. Sekian dari materi 1, untuk materi 2 saya lanjutkan ke pemateri. Baiklah, saya sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Hakim dengan NIM 22137036.
Distribusi sampling. Distribusi penarikan sampel. Jumlah sampel acak yang dapat ditarik dari suatu populasi adalah sangat banyak. Nilai setiap statistik sampel akan bervariasi atau beragam antar sampel. Suatu statistik dapat dianggap sebagai perubah acak yang besarnya sangat tergantung dari sampel yang kita ambil. Karena statistik sampel adalah perubah acak, maka ia mempunyai distribusi yang kita sebut sebagai distribusi peluang statistik sampel sama dengan distribusi penarikan sampel sama dengan distribusi sampling. Sampel adalah kesimpulan pengamatan dari sebuah populasi. Sampel harus random. Jika digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi, nilai-nilai statistik yang dihitung berdasarkan data sampel dibacanya digunakan untuk menduga parameter populasi. Sebagai penduga parameter populasi, tentu saja nilainya tidak terlalu persis sama dengan nilai parameter populasi. Jadi ada kemungkinan nilai-nilai statistik lebih besar atau lebih kecil dari nilai parameter populasi. Ada banyak sekali sampel random yang mungkin dapat diambil dari suatu populasi yang sama. Rata-rata atau S kuadrat akan berbeda atau bervariasi dari satu jadi kepada sampel yang diamati. Karena statistik merupakan variabel random, maka tentunya memiliki fungsi distribusi yang disebut distribusi sampling. Distribusi sampling terdiri atas distribusi sampling rata-rata, sampel mean. 2. Distribusi sampling proporsi, sample proportion. 3. Distribusi sampling varian atau ragam, sample variance. A. Distribusi sampling rata-rata, sample mean. Jika N menyatakan banyaknya anggota populasi yang menyebar normal dan N menyatakan banyaknya sampel dengan nilai observasi X1, X2, X3 hingga X seterusnya. Semua kemungkinan sampel berukuran N diambil dari suatu populasi berukuran N yang mempunyai rata-rata I dan standar efisiensi sigma, maka untuk N yang cukup besar distribusi penarikan sampel bagi rata-rata menyebar menurut distribusi normal dengan rata-rata X sama dengan V dan standar efisiensi sigma X sama dengan sigma per akar N. Sehingga rumus rata-rata dan varians dari sampel dinyatakan sebagai berikut. Rata-rata sampel sebagai penduga rata-rata populasi dihitung dengan rumus rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga seterusnya per N sama dengan akar sigma N I sama dengan 1 X1 per N. Varians sampel S2 sebagai penduga varians populasi sigma kuadrat dihitung dengan varian sampel sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung X1 dikurang X kuadrat per N dikurang 1. Pada penjelasan sebelumnya, rata-rata merupakan variabel random dengan rata-rata sama dengan V dan varian sama dengan S2 per X. Contoh, untuk melihat apakah suatu aset dianggap produktif atau tidak, biasanya digunakan nilai return on asset atau ROA. Berikut adalah ROA dari beberapa bank relatif besar di Indonesia. A. Hitung berapa nilai rata-rata dan simpangan baku populasi. B. Tentukan rata-rata dari sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bank yang ada tanpa pemulihan. C. Hitung simpangan baku rata-rata sampel. D. Berapakah nilai peluang rata-rata ROA sampel kurang atau sama dengan 4? Jika unsur data populasi tidak ditampilkan atau tidak diketahui, maka perhitungan distribusi sampling rata-rata dibedakan atas sampel besar dan sampel kecil sebagai berikut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan saya berikan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Suraman dengan NIM 22137062 akan melanjutkan dari materi sebelumnya. 1. Distribusi sampling rata-rata sampel besar. Terdiri atas 3 buah dalil yang mendasari distribusi sampling rata-rata sampel besar, yaitu dalil 1. Jika sampel berukuran N besar sama 30 dengan rata-rata adalah sebagai berikut, diambil dengan pemilihan dari populasi berukuran N terdistribusi normal dan rata-rata new simpangan baku sama dengan sigma. Maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan new rata-rata sama dengan rata-rata dan juga sama dengan rata-rata. Dengan simpangan rata-rata yaitu sama dengan sigma per akar dari N. Dan nilai dari Z sama dengan rata-rata dikurang new per sigma per akar dari N. Dalil 2. Jika sampel berukuran sama dengan N besar sama 30 dan juga dengan rata-rata sebagai berikut, diambil tanpa pemilihan
dari populasi berkurang sama dengan N terdistribusi normal dan rata-rata mu yaitu simpangan baku sigma. Maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan mu X sama dengan rata-rata sama dengan mu. Dan simpangan rata-rata sama dengan sigma per akar dari N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Dan nilai Z sama dengan rata-rata dikurang mu per dalam kurung sigma per akar dari N akar N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. N besar dikurang N per N besar dikurang 1 disebut sebagai faktor koreksi populasi terhingga. Faktor koreksi atau FK akan menjadi penting jika sampel berukuran N diambil dari populasi berukuran N yang terhingga atau terbatas besarnya. Jika sampel berukuran N diambil dari populasi berukuran N besar yang sangat besar, maka FK akan mendekati 1 dengan akar dari N besar dikurang N per N besar dikurang 1 sama dengan 1. Hal ini mengantar kita pada dalil dari bab 3, yaitu dalil 3, dalil limit pusat. Jika pusat berukuran sama dengan N dan juga rata-rata sebagai berikut, diambil dari populasi berukuran N yang besar, distribusi sembarang, rata-rata mu, dan simpangan baku adalah sigma. Maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan mu rata-rata sama dengan mu, dan simpangan rata-rata sama dengan sigma per akar dari N. Dan nilai Z sama dengan rata-rata dikurang mu per sigma per akar dari N. Dalil limit pusat berlaku untuk penarikan sampel dari populasi yang sangat besar dan distribusi populasi tidak dipersoalkan. Beberapa buku mencatat hal berikut. Populasi dianggap besar jika ukuran sampel kurang dari 5% ukuran populasi atau N kecil per N besar kurang dari 5%. Contoh soal dari distribusi sampel rata-rata dapat dilihat sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri kedua. Saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, saya Ahmad Fadila dengan NIM 22137074 akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu distribusi sampling rata-rata sampel kecil. Yaitu distribusi sampling rata-rata sampel kecil didekati dengan distribusi T student atau distribusi T WS dalam kurung WS GOZ. Yaitu distribusi T pada prinsipnya adalah pendekatan distribusi sampel kecil dengan distribusi normal. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam tabel T adalah satu, derajat bebas. Yang kedua itu nilai A. Derajat bebas sama dengan degree of freedom sama dengan P sama dengan N dikurang 1. N yaitu ukuran N dibagi ukuran sampel. Nilai A adalah luas daerah kurva di kanan nilai T atau luas daerah kurva di kiri nilai minus T. Nilai A yaitu 0,1 dalam kurung 10% sama dengan 0,05 sama dengan dalam kurung 5%, dan 0,025 sama dengan 2,5%, dan 0,01 yaitu 1%, dan 0,05 yaitu 0,5%. Nilai A terbatas karena banyak kombinasi DB yang harus disusun. Distribusi T akan digunakan lebih mendalam pada bahasan pengujian hipotesis. Pembacaan tabel distribusi T dapat dilihat pada tabel dan cara membacanya. Yang kedua, perbedaan tabel Z dan tabel T. Tabel Z itu nilai Z menentukan nilai A, tabel T itu nilai A dan DB menentukan nilai T. Dalam banyak kasus, nilai simpangan baku populasi sigma tidak diketahui karena nilai sigma diduga dari nilai simpangan baku atau sampel. Dalil keempat, jika sampel ukuran kecil, N kecil dari 30, diambil dari rata-rata simpangan baku S, populasi berukuran sama dengan N, terdistribusi normal rata-rata sama dengan mu, sigma tidak diketahui, maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi T dengan mu rata-rata sama dengan sama dengan mu, dan simpangan rata-rata sama dengan S per akar dari N, dan nilai T sama dengan rata-rata dikurang mu per simpangan di per akar N. Pada derajat bebas sama dengan N dikurang 1 dan suatu nilai A.
Contohnya dapat kita lihat pada sebagai berikut. Yang ke B, distribusi sampling proporsi, yaitu sample proportion. Jika sebuah populasi berukuran N di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y, maka parameter proporsi peristiwa A sebesar P sama dengan Y per N dari populasi ini diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, maka proporsi peristiwa A dalam sampel P sama dengan X per N. Untuk dalam kurung N kecil per N besar, yaitu besar dari 5%, maka digunakan persamaan mu P sama dengan P, simpangan P sama dengan akar P dalam kurung 1 kurang P per N dikali dikali dalam kurung N besar dikurang N per N besar dikurang 1 menjadi Z sama dengan P dikurang P per simpangan P, yaitu sama dengan N bernilai 0,1, dan untuk dalam kurung N kecil per N besar, nilai kecil sama dari 5%, maka digunakan persamaan mu P sama dengan P, simpangan P sama dengan akar P dalam kurung 1 kurang P per N, menjadi Z sama dengan P dikurang P per simpangan P, nilai N sama dengan 0,1. Contohnya dapat kita lihat pada data tersebut. Yang C, distribusi sampling varian, yaitu sample variance. Jika sebuah populasi berukuran N dan populasi ini diambil sampel acak berukuran N, lalu untuk setiap sampel dihitung simpangan bakunya, yaitu S, dari kumpulan sampel dihitung rata-rata, yaitu mu S, dan simpangan bakunya sigma S. Yang kedua itu untuk N besar sama dari 100, distribusi simpangan baku sangat mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu S sama dengan sigma, dan simpangan baku sigma S sama dengan sigma per akar 2N. Rumusnya itu Z sama dengan S simpangan dikurang mu S per sigma S sama dengan simpangan dikurang dalam kurung sigma per akar 2N sama dengan nilainya itu N dalam kurung 0,1, di mana S yaitu simpangan baku sampel, sigma yaitu simpangan baku populasi, dan sigma S yaitu simpangan baku dari simpangan baku. Baik, terima kasih untuk para pemateri atas penjelasannya. Dan terima kasih untuk para peserta karena sudah mendengarkan dengan baik. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.